harapan sampean apa dengan saya? Kok nyuruh saya ke Batang lagi? Harapan saya selaku warga sini Pak G, selalu buat Bapak. Ojo nangis sama lana. Ya, gitu, saya lihat keadaan Batang sekarang, keadaan Bapak itu ya Masya Allah. bagus Pak. Gitu. Petualangan. Mungkin kata itu tepat untuk mendeskripsikan kisah hidupnya. Mengawali karir menjadi anggota TNI, lalu memutuskan untuk pensiun muda, banting setir menjadi pengusaha, dan pada 2012 berhasil memenangkan suara masyarakat Kabupaten Batang sebagai bupati selama 1 periode. Yoyo Rio Sudibyo, putra daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tak butuh waktu lama untuk membuat berbagai gebrakan berani, seperti membuat pameran anggaran, menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta salah satu yang terkenal waktu itu adalah dibukanya rumah dinas bupati selama 24 jam untuk masyarakat. Kerja kerasnya bersama segenap pemerintah Kabupaten Batang waktu itu membuatnya dipilih menjadi salah satu penerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2015 bersama dengan mantan wali kota Surabaya waktu itu, Ibu Tri Risma Harini. Seketika berbagai media nasional pun melirik dan membuat wajah mantan Bupati Batang yang dijuluki Mayor Edan itu warawiri di layar kaca. Setelah lama tak terlihat kiprahnya di kancah perpolitikan dan fokus mengembangkan usahanya lagi, akhirnya pria yang disapa akrab Pak Yoyo itu mau membagikan kisahnya kembali kepada kami sebagai masyarakat biasa. Pak Yoyo, kalau banyak melihat media nasional lainnya pasti sudah tidak asing lagi dengan kiprah Bapak pada waktu 2012 hingga 2017. Banyak sekali yang dibahas, tapi sejauh yang saya tahu ada pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan, yaitu mengenai bagaimana orang tua Bapak mendidik Bapak waktu masih kecil sampai dengan punya karakter seperti sekarang. Oke. Matur nuwun sebelumnya ya. Mbak Farah ya, Mbak Farah dari Batik TV. Pokoknya Batik TV Ajib. on terus, ajib. Ya, ajib. Pertanyaannya adalah bagaimana sih orang tua saya, bapak ibu saya mendidik saya dan lingkungan keluarga besar dari yang saya, Pak D saya mendidik saya. Ini Masya Allah Mbak Farah ya, Mbak Farah. Saya dididik di lingkungan keluarga petani, mak saya dagang dulu, adang-adang hasil bumi itu. Suatu ketika saya umur belum sekolah, umur TK besar lah mungkin ya. Alhamdulillah diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbakar tuh rumah nenek saya, rumah orang tua saya itu terbakar dan habis semuanya. Dan saya merasakan betul bagaimana orang tua saya, bapak ibu saya, Pak D saya, nenek saya mendidik saya, mbak saya dan adik-adik saya itu dalam kesederhanaan yang ketercukupan, ya, kesederhanaan dan ketercukupan. Oleh karenanya bagi saya orang tua ini sangat membanggakan saya, sangat membanggakan saya. Kenapa? Karena dalam kesederhanaan dan ketercukupan itu, tapi bisa menyekolahkan saya, memberikan pandangan ke saya bahwa kamu kudu sekolah yuk. Soalnya nek kowe sekolah, insya Allah kowe golek kerja ki enak. Kowe kudu sekolah yuk. Soalnya kalau kamu sekolah, kowe mesti insya Allah kowe pinter, kamu punya bekal ilmu. Kamu kudu cepak karo guru ngaji yuk, kowe kudu iso ngaji yuk, kowe kudu nimba ilmu agama yuk. Itu terus yang diberikan oleh orang tua saya dalam situasi apapun. Intinya adalah menggaiden agar saya, yang saya rasakan ya, agar saya ini menimba ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum untuk masa depan saya. Dan alhamdulillah saya nggak nyangka Mbak, pada saat saya di SD kemudian SMP itu saya mendapatkan nilai tertinggi di Kabupaten Batang dalam salah satu mata pelajaran karena yang lain
saya KO. Kemudian saya bisa melanjutkan ke SMA Negeri Kendal waktu itu dan SMA Negeri 1 Batang. Dan itu dari kampung loh, Mbak. Itu kebanggaan yang luar biasa. Saya diantar oleh bapak saya itu naik apa namanya angkutan dari Bawang ke Banyu Putih itu. Dulu kan angkutannya apa namanya kol itu loh, kol pick up itu ya wes campur karo wong pasar kayak Mbak. Sampai di Banyu Putih, lanjut ke Kendal, apa ke Batang. Alhamdulillah nem saya pada saat itu diterima di 2 SMA itu sebetulnya. Tapi karena bapak ngomong gini, yuk, kon aku nang Kendal ongkosnya kakean, kan larang neng Kendal, kos neng Kendal karo untuk mangane kowe kan angel. Wes kowe sekolah neng Batang kowe kan Mbak Yuni kowe neng Batang. Akhirnya saya sekolah di SMA Negeri 1 Batang dan alhamdulillah bisa lulus. Dan setelah lulus saya nggak nyangka Mbak bisa lanjut ke akademi militer, sama sekali nggak nyangka. Kenapa? Lah bapak saya itu siapa? Wong tani. Tapi bapak saya, mak saya, Pak Desa itu benar-benar mendidik saya itu, maaf ya Mbak, kerasnya luar biasa. Yang maaf ini, saya nggak bisa melakukan ke anak saya sekarang gitu loh. Nggak bisa, saking kerasnya itu. Jadi kalau saya habis ngaji, habis maghrib gitu, sholat isya di langgar atau musola, kemudian saya harus belajar. Saya telat belajar, saya dicewer mak saya itu sampai sininya itu ledes Mbak, sampai telinganya sama mak saya itu sama adik-adik saya juga iya. Bos itu kalau nggarap PR gitu nggak ini ya sudah diceplesin pakai penggaris itu. Tapi saya bangga dengan kesederhanaan dan ketercukupan orang tua saya sehingga bisa mendidik saya menjadi orang yang mohon maaf ya. Alah, mangan enak paling sakilan. Wong urip ki seneng ora seneng, duwe ora duwe ukurannya yang sak mono tok. Tapi gimana saya bisa bermanfaat atau berguna bagi orang banyak? Itu Masya Allah dicontohkan oleh orang tua saya. Alhamdulillah saya bisa lulus akademi militer, saya bisa lulus dari dari kampung yang jauh di sana. Ada cuk lucu nih. Kalau saya waktu cuti dari akademi militer itu dulu pulang kampung, saya kadang-kadang kan Mbak temen. Ya temen saya itu malah bingung dia. Yuk, kamu dulu tahu ada pendaftaran Akmil itu dari mana? Saking kampungnya saya, saking delesepnya rumah saya itulah. Ya saya sampaikan, ya kan saya sekolahnya di kota gitu, di Batang masih di kota. Kan saya dulu tahu dari sana, saya ikut-ikutan teman dan alhamdulillah saya bisa masuk dan selanjutnya. Itulah Mbak yang mendasari saya. Pokoknya untuk teman-teman semuanya, apapun lingkunganmu, apapun orang tuamu, pokoknya beliau yang paling the best lah. Baik, kalau melihat track record Bapak, dulu kan memang sangat, backgroundnya sangat kaya sekali Pak ya. Dari yang pengusaha iya, TNI juga iya, kemudian sampai akhirnya masuk ke dunia politik. Nah, ketika 2012-2017 itu kan Bapak sangat viral sekali waktu itu. Sangat viral sekali. Nah, menurut Bapak waktu itu, apa sih Pak kebijakan yang menurut Bapak betul-betul berhasil sampai akhirnya menjadikan Bapak itu, masyarakat itu seperti tidak mau kehilangan Bapak pada waktu itu? Nih kayaknya Mbak Farah ini udah banyak ngulik tentang saya ini. Aku tuh jujur bingung Mbak ya. Apa yang saya lakukan? Wong apa yang saya lakukan itu adalah sebetulnya kewajiban yang harus saya lakukan, gitu aja. Jadi Bapak tidak merasa kalau itu kewajiban, sama berarti sekali. Kalau itu kewajiban berarti tidak perlu dipuji sebetulnya, tidak perlu sama sekali. Yang hebat tuh rakyat saya pada saat saya, maaf yang ngehit di Batang itu, yang hebat bukan saya. Yang hebat adalah rakyat Batang dan teman-teman birokrat yang pada saat itu mendukung saya. Kalau jenengan ini kan mungkin di media-media itu kan tahu saya dari berita. Maaf ya Mbak, padahal jauh dari semua yang diberitakan di berita, yang apa saya lakukan, maaf nih, diam-diam. Dan saya memang, ya saya lakukan, itu kewajiban saya gitu, nggak pernah, wah saya mau melakukan ini, mana-mana wartawan, oh enggak Mbak, enggak, no. Tapi setelah saya dapat Bung Hatta anti korupsi itu ya, media nyorot, akhirnya apa? Semua media datang, ya semua media datang. Itu awalnya sih mah, aduh boro-boro, yoyo itu siapa, mana gak ada yang tahu, Batang itu di mana, banyak yang nggak ngerti kali itu, taunya pasti Kalongan. Baik, pertanyaan terakhir di segmen ini dijawab singkat saja, kenapa dijuluki Mayor Edan?
Itu Mayor Edan itu sebetulnya dari Pak Ferry Tristianto, Mbak. Pak Ferry Tristianto ini guru usaha saya lah, guru bisnis saya. Dia raja FO di Bandung. Punya, waduh, dia talenta Pak Ferry Tristianto itu luar biasa. Beliau dulu membuat FO di Bandung itu banyak, sekarang merambah ke dunia wisata. Kayak tahu Lembang, Deran, banyak banget lah, banyak banget. Lah saya pada saat nyari barang dagangan itu ketemu Pak Ferry Tristianto. Akhirnya saya ngulik-ngulik di tempatnya dia itu, milihin barang apa segala macam. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Akhirnya track record saya itu dibaca. Ini siapa ini? Kok ngambil barang di tempat saya kok bagus? Siapa ini? Trafficnya kok bagus banget? Akhirnya kenal kalau saya itu tentara. Kaget, Mbak. Kaget. Akhirnya suatu saat Pak Ferry Tristianto itu manggil saya ke kantornya dia. Manggil saya ke kantornya dia, ngomong gini. Pak Yoyo, saya ini kenal pejabat tuh banyak, kenal tentara, kenal polisi, kenal pejabat tuh banyak. Tapi yang segila kayak Pak Yoyo, cuman lo, gitu. Lah kenapa, Pak? Jujur ya, lo itu gila lo, Mayor Edan lo. Yang lain tuh kan mau beres aja, mau gampang aja. Lo tuh mau kayak gitu, gitu loh. Kau mau kayak gitu. Dan dari situ mulailah kalau saya datang, Mayor Edan sini lo, sini. Ya Mayor Edan sini lo. Lah akhirnya itu, kemudian saya sampaikan pada saat kalau nggak salah itu mulai orang banyak ngomong itu pada saat saya ditanya Mbak Nana di Mata Najwa itu. Tanya, kenapa kok disebut Mayor Edan sama pertanyaannya. Kemudian dia telepon tuh Pak Ferry, langsung telepon. Ya dijelasin sama Pak Ferry. Wah iya itu satuannya orang gila itu Mayor Edan itu. Karena dalam tanda kutip mayor tapi masih mau jungkir balik untuk kerja real secara kayak gitu. Jadi kayak gitu Mbak sejarahnya. Keputusannya untuk tidak maju lagi pada periode setelahnya membuat banyak masyarakat kecewa dan berharap beliau kembali memimpin Kabupaten Batang. Namun, tekadnya kuat. Ia tidak lagi mencalonkan diri dan melanjutkan hidup sebagai pengusaha yang ia rasa hal itu menjadi passionnya. Lalu seperti apa pendapat dan ingatan masyarakat serta orang terdekat mengenai gaya kepemimpinan Pak Yoyo Ryo Sudibyo? Inilah kata mereka. Yang saya kangeni dari sosoknya Bapak Yoyo itu ya zaman dulu waktu dia masih menjabat bupati, kalau sama namanya para pedagang itu ya ada saling tukar pikiran apa gimana lah, ibaratnya kritik dan saran gitu, misalkan keluhannya apa gitu selama dagang. Terus ya Pak Yoyo juga ya namanya itu sosoknya itu dia kayaknya itu merakyat gitu, sama rakyat kecil itu ya mengayomi gitu kan, memperhatikan yang kecil, nggak misalkan kalau rakyat kecil malah yang ditindas-tindas sama pemimpin nggak gitu, ibaratnya itu dia itu ingin mengangkat derajat yang para kaum bawah, bagaimana caranya bisa naik apa nonjol sukses gitu kan. Maksudnya nggak kayak misalkan pemimpin yang nggak tahu, ibaratnya rakyat kecil malah jadi bahan penindasan apa gimana gitu. Yang paling berkesan dulu selama Pak Yoyo menjadi bupati yaitu perhatiannya ke masjid, khususnya Masjid Agung. Beliau banyak memberi ya berbagai macam fasilitas dan ya pembangunan gitu. Salah satunya itu karpet ya. Karpet yang ada di dalam itu pas masa Pak Yoyo. Ya ada biasa dari itu pembangunan, dari bantuan Pemda itu. Sebelumnya saya itu pernah bekerja bareng Pak Yoyo di Timika Papua sama di Sorong. Ya, di sana ada banyak
toko, terutama pakaian distro. Itu kepemimpinan Pak Yoyo itu sangat baik lah, terutama sering mengarahkan kepada anak buah. Kalau ada salah ya biasalah. Tapi seringnya beliau itu bisa menjadi sahabat. Soal pekerjaan juga beliau bisa memposisikan sebagai atasan juga. Ya kalau diperkenankan ya, kalau Tuhan mengendaki ya nggak apa-apa. Kalau misalkan memang dia mau jadi bupati lagi kan gitu ya, kalau enggak ya gimana lagi kan gitu. Nggak mesti kan, harusnya kan memang dari kehendak yang kuasa, yang ilahi itu aja. Kalau mengendaki jadi lagi ya jadi lagi, kalau enggak ya enggak kan gitu kan semestinya. Kalau saya sebagai masyarakat monggo saja kan kita mengikuti. Kalau Pak Yoyo ikut ya insya Allah ya, kalau lihat ke masjidnya insya Allah ya kita akan dukung atas nama pribadi tentunya ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sama Pak Yoyo? Ya Pak Yoyo semoga sukses di tempat yang baru, kalau kembali lagi semoga sukses lagi. Kangen banget sih Pak, terutama rumah dinas itu terbuka 24 jam. Sering main juga di situ? Sering. Ngapain biasanya kalau ke rumah dinas? Ketemu Pak Yoyo? Kalau ke rumah dinas, semama pulang dari sekolah bareng teman-teman ngerjain tugas di depan rumah dinas itu di wifi rumah dinas. Di monggoke gitu. Waktu di rumah dinas itu ya kita jabat tangan, ngobrol-ngobrol. Ya ngobrol masalah ekonomi, masalah pendidikan, apa-apalah ibaratnya kayak gitu. Jadi waktu rumah dinas dibuka, Bapak sering main ke dalam? Ya main, jalan-jalan, lihat-lihat itu burung-burung, ikan-ikan, terus ya tanaman-tanaman gitu, bisa merasakan bisa merasakan, menikmati rumah dinas bupati gitu kan. Namanya rakyat warga kan mesti penasaran, pengen tahu kan gitu. Tidak tertutup ibaratnya kan gitu, terbuka untuk semua kalangan gitu kan. Kalangan yang dari kaya, miskin, tengah, rendah bisa masuk ibaratnya kan gitu. Jarang sih, paling ya tanya siapa kabar gitu. Sering interaksinya kalau dulu di masjid ketemu itu. Biasanya kalau ada Idul Adha atau Idul Fitri kan sering ketemu di sini. Pak Yoyo itu dulu sering ketemu di sini, sholat berjamaah. Seringnya naik sepeda dari rumah dinas ke sini. Itu pas waktu kayak ketemu di sini, pernah komunikasi langsung nggak? Itu malah sering komunikasi, sering ngobrol-ngobrol. Biasanya dibicarain apa? Dulu kan pas masih pelajar SMA, ya sering gimana pelajaran gitu, sekolahnya gimana, sering melebur sama masyarakat lah Mbak. Dibesarkan dari keluarga petani dan sempat merasakan bagaimana perjuangan dalam menuntut ilmu, membuat hatinya tergerak untuk membantu siswa-siswi Kabupaten Batang melalui beasiswa yang ia gagas bersama koleganya pada waktu itu. Kesuksesannya dalam berdagang hingga ke tanah Papua, ia manfaatkan untuk modal dalam membantu anak-anak Kabupaten Batang dalam menempuh pendidikan. Berbicara mengenai pengabdian masyarakat, Pak, apa yang sudah Bapak lakukan sebelum dan setelah Bapak menjadi bupati untuk masyarakat di luar jabatan Bapak pada waktu itu? Sebelum saya jadi bupati? Iya. Oke.
Aku pada saat jadi TNI ya tentunya mengabdi sebagai TNI ya. Kan nggak punya duit. Cekak, makan gaji dan lain sebagainya. Setelah saya punya toko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari, maaf ya, modal dengkul nih. Cuman saya tahu modal terbaik untuk berkembang itu adalah fikir yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya punya duit nih Mbak, dari toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, toko 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai 67 toko waktu itu. Sebelum saya jadi bupati lah ya. Nah di situ saya punya duit Mbak. Nah saya punya duit akhirnya ya, aku kan ngerasain ini Mbak, kayak sekolah di duit ini kan rasanya lah Masya Allah toh. Karena saya sudah pernah merasakan, kemudian kalau main bayar SPP aja harus piye yo. Saya harus ngumpulin pisang sama nenek saya untuk beli seragam, untuk modal cerdas cermat dan lain sebagainya. Saya itu keinget Mbak, itu pasti selama hidup saya gitu. Akhirnya saya memberikan beasiswa Mbak. Biar memberikan beasiswa sebelum saya jadi bupati ya, hampir seluruh SMP dan SMA se-Kabupaten Batang untuk anak-anak yang tidak mampu. Dulu yang mengkoordinir itu Bapak Saifuddin yang pada saat itu guru SMA Negeri Bawang, dan sekarang kalau tidak salah insya Allah jadi kepala SMA Negeri Batang 1 sekarang. Baik. Beliau yang apa namanya mengumpulkan, beliau yang mengolek, beliau yang minta data dari seluruh SMP SMA se-Batang untuk anak yang bagus, anak yang pintar tapi tidak mampu, kami berikan beasiswa. Sampai sekarang masih ada beasiswa? Aduh enggak Mbak, aku bangkrut pada saat jadi bupati, habis. Nggak mungkin, udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Kalau nggak salah itu bupati mau tahun ketiga kok itu saya hentikan Mbak. Yang tadinya saya juga dapat gaji dengan alokasi dana sekian, yang megang usaha saya pada saat itu, Om nggak mungkin kita mengalokasikan lagi karena udah turun semua kayak gini. Ya sudah, semuanya udah keputus. Baik. Oke, kalau mengingat satu periode dulu, apa yang paling Bapak bisa ambil pelajarannya selama menjadi bupati? Bide. Banyak sekali pasti. Waduh, oke banget Mbak. Jadi saya jadi ngerti sedikit tentang politik. Ngerti sedikit? Serius? Ngerti sedikit. Wes pokoknya jos lah politik itu. Gitulah pokoknya. Kenapa Bapak sampai kayak sepertinya takut untuk mengulangi lagi begitu? Oh enggak takut. Kan pengalaman, sudah ada ilmunya, udah ada pengalaman. Cuman kadang-kadang ketawa sendiri. Ya, kok bisa ya saya nemukan orang kayak gitu? Maaf ya Mbak, saya kan pernah tugas militer nih, di sono. Saya juga pernah dinas di Papua kan lama. Saya tahu lah konflik itu bersenjata kayak apa dan bagaimana itu saya kan ngerti Mbak. Jujur ya Mbak, lebih sadis di politik. Sadis politik. Contohnya Pak? Apa gambarnya ya? Sampai tahu pengkhianat? Iya. Nah, salah satunya itu pengkhianatan itu pasti ada. Pertemanan sejati itu juga ada. Kemudian orang yang lamis-lambe tahu, itu juga ada. Tapi orang yang benar melihat bahwa ini untuk masyarakat, ini jangan sampai tidak berhasil, itu juga ada. Jadi saya dapat pembelajaran yang banyak banget pada saat saya di situ. Banyak banget yang justru saya tidak dapatkan pada saat pengalaman-pengalaman sebelumnya atau pada saat saya di TNI. Merasa melawan arus tidak waktu itu? Aku? Kalau nggak melawan arus kayaknya aku nggak masuk TV Mbak. Betul juga. TV. Iya. Kalau saya nggak melawan arus, saya nggak masuk TV. Oke, baik. Pak, Bapak punya pesan tidak untuk pejabat-pejabat sekarang, terutama mungkin yang duduk di kepemimpinan Kabupaten Batang? Pesan ya, mohon maaf banget nih untuk para pejabat yang lagi duduk di kursi yang besar dan empuk. Manfaatkan jabatanmu untuk rakyatmu. Penghargaan oleh rakyat yang tulus bukan karena jabatanmu dan bukan karena duitmu, sejatinya adalah itu penghargaan yang tertinggi yang diberikan oleh manusia kepadamu. Oke, baik. Terakhir Pak, kalau pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Batang apa Pak? Kabupaten Batang ya? Atau semuanya nih? Spesifik kabupaten dulu, terus mungkin nanti
secara luas? Dalam rangka apa nih? Dalam rangka usaha atau dalam rangka Apapun, sebagai politik masyarakat, sebagai manusia, terserah Pak. Pesanku ya, wahai masyarakat, saya mengingatkan terutama kepada diri saya dan kepada teman-teman yang mungkin nanti akan melihat program Sosok di Batik TV. Betul. Pada dasarnya seluruh manusia itu hidup sudah dalam tulisannya masing-masing. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kayak Mbak ini kerja di Batik TV tapi sambil kuliah gitu. Ada yang sudah kaya raya tapi duitnya habis terus untuk berobat keluarga yang sakit. Ada yang kekurangan tapi bahagia. Ya, itulah yang namanya garis hidup yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, semuanya bisa dirubah kecuali satu takdir, yaitu takdir mati. Oleh karena itu, siapa yang bisa merubah nasibmu? Dirimu sendiri. Dalam konteks apapun ya, dalam konteks dagang kah, dalam konteks nanti memilih pemimpin kah dan lain sebagainya, yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Senang atau tidak ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Berharaplah sama Allah, jangan berharap sama manusia. Karena pasti akan kecewa kalau berharap sama manusia. Tapi kalau kalian berharap sama Allah, pasti akan melakukan yang benar. Dalam konteks apapun, dagang yang benar, politik juga yang benar. Apalah arti amplop satu isinya 50.000 kalau itu kau tukar dengan misalkan fasilitas kesehatan. Kalau kamu sakit, mendapatkan fasilitas rumah sakit, fasilitas kesehatan yang terbaik. Pikir, jangan pingsan terus. Dari saya Yoyo Rusdibyo. Pengalaman selama belajar menjadi anggota TNI, seorang pengusaha, dan bupati adalah pelajaran berharga baginya. Menurutnya, dalam hidup, keikhlasan dan keberanian adalah hal yang wajib dimiliki bagi setiap orang, dan ia telah membuktikannya. Kira-kira, petualangan kemana lagi yang akan ia tempuh? Kemanapun itu, sosoknya selalu dinanti untuk terus menyebarkan nilai positif dan motivasi dari pengalaman-pengalaman hebatnya.